Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Adanya kami di sini untuk mempresentasikan materi mengenai peluang pasar dan bisnis kreatif. Dengan materi yang akan kami bawakan yaitu budidaya dan pengembangan maggot. Namun, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Namira Soffanur Isaniati sebagai moderator. Dengan saya sendiri, Wahyu Wijayanto. Dengan saya sendiri, Afifah Nur Aini. Dengan saya sendiri, Hatta Fitran Giandra. Oke, baiklah. Kita akan membahas materi yang akan kami sampaikan. Untuk pertama, dari latar belakang Black Soldier Fly, atau biasa disebut dengan lalat tentara, adalah jenis lalat yang mudah diperkembangbiakan, memiliki ukuran pupa yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis lalat lainnya, dan bukan faktor penyakit. Kelebihan lain yang dimiliki larva BSF adalah memiliki kandungan antibakteri dan anti jamur, sehingga apabila dikonsumsi oleh ikan, akan meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan penyakit bakteri dan jamur. Daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan adalah asal-usul maggot, siklus perkembangan maggot, kandungan nutrisi maggot, proses pengembangan pada maggot, tahapan panen pada maggot, pemanfaatan budidaya maggot, peluang usaha maggot, strategi pemasarannya, target pemasaran, dan kesimpulan. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Wijayanto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada saudari Namira Soffanur Isanti. Ya, saya di sini akan membawakan materi yang pertama, asal-usul maggot BSF, yang kedua, siklus hidup BSF, yang ketiga, kandungan nutrisi, yang keempat, proses pengembangan. Yang pertama, yaitu asal-usul maggot BSF. Maggot BSF memiliki nama Latin Hermetia ilicus Linnaeus 1758, termasuk kerabat lalat, keluarga Diptera. Tubuh dewasanya menyerupai tawon tabuhan, berwarna hitam, panjang 15 sampai 20 mm. Ukuran dan warna. Awal menetas panjang BSF 3 mm dan lebar 6 mm. Pada akhir pupa panjangnya mencapai 27 mm dan berat mencapai 220 mg. Yang memiliki warna putih keabuan pada tahap awal dan warna kecoklatan pada pupa tahap akhir. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran siklus hidup Black Soldier Fly, yaitu pertama, BSF larva ini bisa menghasilkan 500 sampai 900 telur saat menetas 3 sampai 4 hari. Setelah menetas, kemudian muncullah bayi larva yang mana ukuran kurang dari 1 mm. Setelah hari 18 sampai 21 hari, tumbuhlah larva dewasa yang mana putih kecoklatan disukai hewan kecil dan dewasa. Setelah larva dewasa akan berubah menjadi pupa yang mana berwarna hitam, tidak makan, mulai memanjat dari media mencari tempat kering. 7 hari sampai masuk fase pupa, yaitu menjadi pupa yang mana sudah tidak bergerak diam rata-rata 7 hari sampai 1 bulan. Sehingga menetas menjadi BSF. Nah, setelah menjadi BSF itu rata-rata hidup 7 sampai 14 hari. Di sini saya juga akan memberikan kandungan nutrisi maggot BSF. Menurut analis Proximat menunjukkan bahwa kandungan protein kasar larva yang muda lebih tinggi dibandingkan dengan larva yang tua. Kondisi ini diduga karena larva yang masih muda mengalami pertumbuhan sel struktural yang lebih cepat. Tetapi apabila ditinjau dari segala produksi massal, maka kuantitas produksi menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.
sehingga diperlukan bobot larva yang lebih tinggi. Kru pupa. Dalam skala industri, produksi tepung larva dari tahap yang tua lebih menguntungkan. Ini merupakan gambaran dari nutrisi, yang mana pada hari kelima itu memiliki bahan kering 26,61, protein kasar yang 61,42, lemak kasar 13,37, abu kasarnya 11,03. Nah, kita bandingkan langsung ke yang udah berumur 25, yang mana bahan keringnya mencapai 39,97, protein kasarnya 45,87, lemak kasarnya 27,50, abu kasarnya 9,91. Di sini kita bisa melihat perbedaan, yang mana larva yang muda memiliki protein yang lebih besar daripada larva yang sudah tua. Nah, di sini merupakan pengembangan pada maggot BSF. Yang pertama, limbah rumah tangga yang tidak busuk seperti sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah layu merupakan media dalam budidaya BSF. Media lain yang digunakan dalam budidaya BSF adalah bekatul. Bekatul memiliki tekstur yang kering. Selanjutnya, tempat yang bisa digunakan untuk pembersihan larva BSF yaitu baki berukuran 37 x 30 x 13 cm. Bekatul ditaburkan di pinggir atau di sekitar baki yang berisi larva BSF yang telah diberi limbah sayuran atau buah-buahan. Bekatul akan menyerap air dan mengurangi kadar air yang tergandung dalam buah dan sayur tersebut. Dalam pemberian makan, larva BSF hanya membutuhkan bekatul dan sayur atau buah sesuai selera, karena kadar air dari sayur dan buah berbeda. Jika kadar air dari sayur dan buah lebih banyak, maka bekatul yang diberikan harus diperbanyak pula. Demikian sebaliknya, jika kadar air dari sayur dan buah lebih sedikit, maka bekatul yang diberikan bisa dikurangi. Pemberian makan pada bekatul bisa diberikan setiap saat jika makanan sebelumnya sudah habis. Tidak ada aturan khusus dalam pemberian makanan. Semakin sering larva BSF makan, maka semakin cepat pertumbuhannya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pemberian makan yang terlalu banyak bisa menyebabkan makanan menumpuk dan membusuk. Dalam keadaan yang cukup basah, larva BSF bisa keluar dari baki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Afifah. Setelah proses tahapan pengembangbiakan maggot, sekarang kita menuju ke proses panen atau penuaian pada maggot. Tempat yang digunakan untuk membudidayakan prepupa dan lalat dewasa terdiri dari 3 kerangka. Terdiri dari kerangka kotak yang dilapisi dengan kain kasa. Pemasangan kain kasa ini berfungsi agar lalat dewasa tidak bisa keluar dan terbang. Yang kedua, kerangka kotak dibuat dari kayu, paku, kain kasa, triplek, dan oli. Oli di sini berfungsi untuk melapisi kayu agar tidak ada serangga yang masuk seperti semut. Karena semut ini bisa memakan pupa, lalat dewasa, dan telur. Sehingga semut tersebut hama dalam usaha BSF. Paku di sini berfungsi untuk menyambungkan kayu, triplek, dan kain kasa. Yang ketiga, pada bagian terluar atau bagian yang diisi lalat dewasa, dipasang lampu untuk menarik perhatian lalat dewasa pada malam hari, agar lalat dewasa dapat terbang dengan bebas. Kemudian, lalat dewasa akan meletakkan telur di tempatnya dan berubah dari pupa menjadi lalat dewasa. Yang keempat, di fase pupa atau fase setelah larva ini, mereka sudah tidak makan lagi. Jadi tidak perlu menyediakan makanan apapun. Jika diberikan makanan, justru mereka akan pergi menjauh karena aroma makanan yang disediakan membuat mereka merasa tempat tinggal tersebut belum memenuhi syarat dan mereka akan mencari tempat yang baru. Selanjutnya, yang keenam, pembibitan maggot yaitu dengan ditumpuknya kayu menjadi 4, 5, atau 6. Setelah ditumpuk kayu tersebut diberikan batang korek api di sela-selanya dan diikat dengan karet pada ujungnya sehingga menyisakan celah kecil. Nah, celah kecil inilah yang akan digunakan BSF untuk meletakkan telurnya. Yang keenam, kemudian masukkan baki kecil yang berisi air tawar. Air tawar ini selain dikonsumsi oleh lalat dewasa juga berfungsi sebagai pengatur kelembapan. Telur yang sudah diambil dan dipisahkan dari kayu tempat larva BSF bertelur
kemudian diletakkan di atas kertas. Kertas tersebut diletakkan di atas kayu kecil dan kemudian dimasukkan ke dalam baki kecil. Di sekitar kayu kecil, masukkan pelet yang sudah diberikan air secukupnya dan taburkan bekatul di pinggir baki atau di sekitarnya agar larva BSF yang baru menetas tidak keluar. Dan yang terakhir, semasa perpupa keluar dari sarangnya, perpupa akan menggosongkan saluran pencernaan dan mengeluarkan zat antibiotik. Ini merupakan proses pembersihan diri yang menjadi faktor kunci mengapa maggot di fase perpupa tidak lagi membawa patogen atau penyakit. Artinya, di fase inilah 2-3 minggu setelah maggot menetas, maggot yang terbaik dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ternak. Sekian, setelahnya dilanjutkan oleh Hatta. Terima kasih kepada Mbak Afifah. Saya akan melanjutkan materinya yaitu pemanfaatan budidaya maggot BSF. Maggot BSF memiliki kandungan protein sebesar 43% dan itu bisa lebih sebagaimana kita lihat dari data yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi. Sedangkan pelet memiliki kandungan protein hanya 30-40% saja. Maggot juga bisa mampu mengurai limbah organik secara efektif. Dan maggot juga bisa dijadikan pupuk untuk mengurangi penggunaan obat-obatan kimia bagi tanaman, sebagaimana tanaman itu bisa subur dan sehat. Selanjutnya, peluang usaha maggot BSF. Usaha budidaya BSF ini sangat menjanjikan karena larva BSF bisa digunakan sebagai alternatif pakan untuk ikan dan unggas. Blitar merupakan salah satu daerah dengan peternak ayam dan lele terbanyak di Pulau Jawa, sehingga peluang dalam usaha budidaya ini sangat besar. Hal ini diperkuat dengan harga larva BSF yang murah, tetapi memiliki kandungan gizi yang sangat-sangat tinggi. Sehingga dengan penggunaan BSF sebagai alternatif pakan untuk ikan dan unggas, selain meningkatkan kandungan gizi, juga mengurangi biaya produksi dan mengurangi sampah organik yang ada. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan pernyataan baik secara empiris maupun eksplisit mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya. Strategi pemasaran ialah tujuan dan sarana pemasaran perusahaan yang digabungkan menjadi satu rencana yang komprehensif. Eksekutif bisnis akan menarik strategi pemasaran yang sukses dari riset pasar. Aktivitas ini juga berfokus pada bauran produk yang tepat sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Ada dua cara melakukan promosi, yaitu yang pertama, media online seperti di media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, atau marketplace lainnya. Yang kedua, media offline seperti media komunikasi secara langsung antar mulut ke mulut, dan bisa juga para konsumen bisa hadir langsung ke toko atau ke store terdekat. Target pemasaran, yaitu pemilihan target pasar tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sebab pemilihan target pasar merupakan acuan dasar untuk menentukan tujuan dan pengembangan strategi positioning. Oleh karena itu, pemilihan target pasar harus berlandaskan pada beberapa kriteria. Secara umum, yang dituju ialah masyarakat yang memiliki peternak bebek, peternakan ikan, peternakan ayam, atau masyarakat yang memiliki peliharaan unggas berskala rumahan, yang mana hal ini cocok dikarenakan kandungan larva maggot yang tinggi protein. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator Mbak Namira. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materinya. Dari kesimpulan yang saya ambil dari materi pengembangan maggot dan budidaya maggot ini adalah sampah yang ada di sebagian kita itu adalah sumber pangan. Larva BSF mengandung protein yang tinggi. Pemanfaatan tepung BSF ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan peternak pada pakan hewan ternak yang harganya semakin mahal dan keterbatasannya
ketersediaannya terbatas. Di samping dapat juga menjaga dan meningkatkan produksi ternak. Telur BSF juga mengandung senyawa yang bersifat sebagai antibiotika dan antivirus sehingga dari segi kesehatan ternak juga menguntungkan. Kemampuannya juga dalam mengurai limbah organik sebagai media perkembangbiakannya dan tingginya toleransi pada variasi iklim di lingkungan tropis menjadikan BSF mudah diproduksi dalam skala massal di tingkat peternakan maupun industri. Dengan demikian, pemanfaatan BSF sebagai sumber protein alternatif mampu mengurangi biaya produksi dalam industri peternakan tanpa harus menurunkan kualitasnya. Pemanfaatan tepung BSF dalam pakan unggas selain sebagai alternatif sumber protein konvensional juga diharapkan dapat membantu meningkatkan status kekebalan dan menjaga kesehatan ternak. Penggunaan media dan peralatan dalam budidaya ini juga bisa menggunakan beberapa benda bekas sehingga selain menekan biaya hal ini juga dapat mengurangi jumlahnya. Oke, baiklah. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.